Selamat pagi. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Angin Sarini dan tentunya rekan saya Alfat Rizky, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita di pagi hari ini soal hepatitis akut dan ada tanggapan dari anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan bahwa ancaman hepatitis akut ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja melainkan menjadi semua pihak, mengingat WHO masih belum menemukan penyebab penyakit hepatitis misterius ini. Anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, mengimbau kolaborasi semua pihak baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melawan ancaman penyakit hepatitis akut yang hingga saat ini penyebabnya masih misterius. Bertempat di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Dialektika Demokrasi terkait bagaimana mengantisipasi ancaman hepatitis akut dihadiri oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Dalam kesempatan tersebut, Rahmat Handoyo mengingatkan ancaman hepatitis akut bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan semua pihak, mengingat WHO masih belum menemukan penyebab penyakit hepatitis misterius ini. Antar pemerintah pusat, seluruh elemen, tokoh-tokoh pendidikan agar kita bisa bersama-sama melawan penyakit hepatitis misterius ini. WHO pun sebagai lembaga internasional belum bisa memastikan apa sih penyebabnya penyakit ini. Nah, untuk itu ahli-ahli kita, ahli-ahli pemerintah juga akan melakukan koordinasi dan kita dorong kepada WHO, kemudian juga ahli-ahli dengan negara lain untuk tukar informasi, tukar data, bagaimana strategi, bagaimana untuk melawan penyakit hepatitis misterius ini. Saya percaya kalau seluruh dunia bergandengan tangan, berdiskusi, melakukan satu kolaborasi untuk penelitian investigasi penyakit ini dan bagaimana proses penyembuhannya, saya kira akan bisa, seperti COVID-19 ya. Penyakit hepatitis misterius ini mulai muncul di Inggris pada bulan April 2022 lalu. Laporan kasus serupa terus bertambah dan menyebar hingga muncul di 20 negara, termasuk Indonesia. Pada 1 Mei 2022, Kementerian Kesehatan melaporkan ada 3 pasien anak di wilayah Jakarta yang meninggal dengan dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Ken dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. 3, 2... Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menangani masalah ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng. Belakangan pemerintah mengumumkan pembukaan kembali ekspor CPO karena pelarangan justru merugikan petani sawit. Kebijakan pemerintah memberikan subsidi minyak goreng melalui bantuan langsung tunai kepada produsen dinilai belum efektif untuk menekan harga minyak goreng yang masih tinggi. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menangani masalah ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng. Belakangan pemerintah mengumumkan akan kembali menerapkan Domestic Market Obligation atau DMO yang merupakan tindak lanjut dari pembukaan kembali ekspor CPO. Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi menilai kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng hanya bongkar pasang aturan. Kebijakan subsidi minyak goreng pun dinilai tidak efektif karena banyak yang tidak tepat sasaran. Menurut Hilmi, pemberian subsidi lebih baik difokuskan untuk masyarakat sebagai yang paling terdampak dari kenaikan harga minyak goreng. Ini pemerintah ini ngasih subsidi double mungkin. Subsidi ke minyak gorengnya juga ke subsidi ke masyarakatnya. Nah, ini harus dicari, jangan kita ini mengeluarkan duit yang tidak efektif untuk menekan harga minyak goreng gitu loh. Jadi ini yang harus kita cari. Kalau BLT itu untuk masyarakat ya oke lah, jangan khusus untuk minyak goreng. Siapa yang nikmati? Padahal minyak goreng itu kan nikmati seluruh masyarakat Indonesia. Itu harapan kami. Kalau pemerintah belum bisa cara menyelesaikan, kita sebagai anggota DPR RI Komisi 6 akan memberi masukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Pencabutan harga eceran tertinggi atau HET membuat harga kembali ke kisaran Rp18.505 di bulan Maret dan melambung hingga kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 di bulan April hingga Mei 2022. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pimpinan DPR RI tanggapi isu terkait desakan terkait pencopotan Menteri Perdagangan. Nah, informasinya setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali bersama kami pemirsa di TVR 09. Dan di sini ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa mengangkat dan memberhentikan terkait dengan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden sendiri. Dan pernyataan ini keluar menyusul isu desakan pencopotan Menteri Perdagangan yang dilontarkan sejumlah pihak. Muncul desakan pencopotan Menteri Perdagangan atau Mendak M. Lutfi setelah ada keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut larangan ekspor crude palm oil atau CPO. Pimpinan DPR RI menyatakan menteri merupakan pembantu Presiden, maka kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan kewenangan dari Presiden. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan menteri merupakan pembantu Presiden sehingga yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan itu merupakan hak prerogatif dari seorang Presiden. Sufmi Dasko menyatakan terkait tugas dan fungsi selama membantu Presiden membangun bangsa merupakan tanggung jawab personal dari para menteri kepada Presiden. Saya pikir menteri itu adalah pembantu dari Presiden sehingga yang berwenang itu untuk mengangkat, memberhentikan itu adalah Presiden. Nah, mengenai pertanggungjawaban dari diri masing-masing personal menteri, kita serahkan kepada masing-masing menteri dan juga penilaian kita serahkan juga kepada Presiden dan masyarakat tentunya. Presiden Joko Widodo secara resmi mencabut larangan ekspor crude palm oil atau CPO dan bahan baku minyak goreng mulai hari Senin 23 Mei 2022. Dibukanya kembali keran ekspor sebetulnya telah diumumkan sejak Kamis sebelumnya. Dalam pengumumannya, Presiden Joko Widodo menerangkan ada 3 pemicu mengapa aturan tersebut dicabut. Pertama, pasokan minyak goreng dalam negeri sudah melimpah. Kedua, penurunan harga minyak goreng curah. Dan yang ketiga, pertimbangan soal banyaknya pekerja di industri sawit. Keputusan membuka keran ekspor CPO dan minyak goreng disambut baik oleh pengusaha dan petani sawit. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Anggaran tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi P3K masih bermasalah. Komisi 9 DPR RI menilai perlu ada langkah afirmasi dari pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer di berbagai sektor, khususnya tenaga kesehatan. Berdasarkan PP tentang manajemen P3K, pegawai honorer di instansi pemerintah akan dihapuskan mulai tahun 2023. Di satu sisi, masalah anggaran tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi P3K menjadi keluhan sejumlah Pemda.
Anggota Komisi 9 DPR RI menilai perlu ada langkah afirmasi dari pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, menjadi P3K. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Suwirsya mengatakan, wacana afirmasi yang diusulkan Komisi 9 DPR RI adalah pengangkatan langsung tenaga kesehatan yang berstatus honorer, termasuk tenaga penyuluh KB atau PLKB, tanpa menjalani tes. Namun tetap dengan persyaratan masa kerja minimal 10 tahun dan berusia di atas 40 tahun. Komisi 9 DPR RI juga mengusulkan penambahan alokasi anggaran dalam dana alokasi umum atau DAU untuk mengakomodir gaji P3K dari tenaga kesehatan. Dalam tesnya tentu kita harus memperhatikan yang sudah lama honorer, ya. Umpamanya yang sudah 10 tahun, yang 15 tahun, itu tidak bisa disamakan dengan orang yang baru lulus atau 5 tahun dan sebagainya. Suwirsya menambahkan jika tahun 2023 pegawai honorer akan dihapuskan dari instansi pemerintah, resikonya pemerintah harus mengangkat seluruh tenaga honorer, terutama sektor kesehatan, agar tidak kekurangan SDM dalam pembagian tugas di setiap instansi. Berdasarkan situs Kemenkes RI, rencananya pemerintah akan mengangkat lebih dari 200.000 nakes non-ASN menjadi P3K di tahun 2022 dan 2023. Raihan dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Nah, pemirsa, ini jelang persiapan pemilu serentak di tahun 2024 mendatang, Komisi 2 DPR RI pun meminta stakeholder yang terlibat dapat memahami tugas masing-masing dengan tentunya profesional agar pemilu nanti berjalan lebih baik dari pemilu sebelumnya. Potensi sengketa pada pemilihan umum 2024 dapat diperkecil dengan memperhatikan kesiapan dari penegak hukum yang terlibat. Jika sampai terjadi sengketa pemilu, maka penyelesaiannya bisa dipercepat. Ditemui usai agenda rapat di Gedung DPR RI, anggota Komisi 2 DPR RI, Aminur Rahman mengatakan perlu adanya batasan kewenangan yang jelas antara penyelenggara pemilu dan lembaga penegak hukum, supaya aparat penegak hukum yang punya kewenangan dapat melakukan tugasnya dengan baik jika terjadi sengketa pemilu. Di pembahasan internal komisi kita sarankan batasan-batasan ini harus terkonfirmasi pada aparat penegak hukum yang punya kewenangan itu. Apakah itu MK atau Mahkamah Agung atau TUN. Nah, kalau semuanya ini sudah satu bahasa bahwa kesepakatan waktu ini menjadi komitmen bersama dan konsisten untuk dipedomani, saya kira itu semua akan berjalan lebih bagus. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan semua pihak harus mewujudkan kodifikasi hukum acara pemilu untuk memastikan penyelesaian sengketa pemilu tepat waktu. Ya, kami meminta kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menyusun apa yang kami sebut dengan kodifikasi hukum acara pemilu. Ya, ini berlaku 2024 dan seterusnya. Kodifikasi itu akan menyatukan satu hukum acara yang selama ini tersebar. Ya, terkait dengan hukum acara sengketa di Bawaslu dan hukum acara di Mahkamah Konstitusi yang kerap kali waktunya sangat berlarut-larut dan mengganggu proses periodisasi dan kepastian hukum dalam pemilu. Arif Nakah, TVR Parlemen melaporkan. 4, 3, 2... Masih soal persiapan pemilu serentak di 2024 dan kali ini soal polemik penggunaan kotak suara kerdus. Nah, pemirsa, laporan lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama TVR 09. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, awas nanti tertular virus. Ingat kebersihan adalah pangkal kesehatan, kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri
teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ya pemirsa, kembali di TVR 09. Dan kotak suara berbahan kardus direncanakan masih digunakan lagi dalam pemilu 2024 mendatang. KPU menilai penggunaan kotak suara kardus dilakukan demi efisiensi dan efektivitas. Ada beberapa sejumlah anggota DPR RI menilai perlu kajian kembali atau bahkan kajian khusus soal keamanan penggunaan kotak suara kardus ini. Dan berikut ini liputan mendalam dari redaksi TVR Parlemen selengkapnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari memastikan kotak suara berbahan kardus digunakan lagi dalam pemilihan umum atau pemilu 2024. Hasyim mengatakan penggunaan kotak suara kardus dilakukan demi efisiensi dan efektivitas. Dia juga memastikan keamanan dari kotak suara kardus meski tak berbahan aluminium lagi. Hasyim menjelaskan kotak suara aluminium merupakan aset negara dan baru dirakit saat menjelang pemilu maupun pilkada. Setelah pemilu dan pilkada usai, maka kotak suara aluminium itu dibongkar lagi untuk dikembalikan ke gudang. Yang menjadi masalah, KPU tak memiliki anggaran untuk gudang penyimpanannya. Oleh karena itu, KPU mengambil sejumlah langkah mengefisiensikan anggaran dan kinerja. Salah satunya dengan memutuskan penggunaan kotak suara berbahan kardus atau karton. Menyikapi kebijakan yang diambil KPU tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman mendukung penggunaan kotak suara kardus karena dinilai lebih efisien dari sisi anggaran. Sedangkan dari segi keamanan, pihaknya meminta agar aparat penegak hukum dan petugas pemilu melakukan penjagaan ekstra dari awal hingga proses akhir rekapitulasi suara untuk menghindari kecurangan pada saat pemilu. Depan memang anggaran pemilu ini harus kita cermati lebih dalam agar tidak berspekulasi lagi, terutama menyangkut box pemilu. Ya, memang kalau dulu dari alumni itu memang harus disimpan, harus ada pergudangan. Kalau KPU nggak punya gudang, harus sewa gudang, ya toh. Nah, tentu semuanya ini harus dihitung. Jangan digeneralisasi bahwa kebijakan ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang masih spekulasi. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai pemilihan umum 2024 dapat berjalan lancar dengan adanya perubahan regulasi yang jauh lebih mudah, berkepastian, serta transparan. Kami mendorong ada perubahan regulasi agar regulasinya jauh lebih mudah, lebih berkepastian gitu dan lebih transparan dan akuntabel. Misalnya menggunakan elektronik katalog tanpa harus menggunakan lelang, tender dan seterusnya yang memungkinkan waktunya jauh lebih lama. Kalaupun harus lelang dan tender, maka mungkin isu yang bisa dikemukakan adalah mempercepat lelangnya agar kemudian begitu masuk masa kampanye berbarengan dengan masa penyediaan logistik, dia tidak terpotong dengan masa lelang.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut buka suara terkait keputusan KPU yang bakal kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus untuk pemilu 2024. Dasko menilai penggunaan kotak suara berbahan kardus harus dikaji terlebih dahulu sebelum digunakan. Sebab pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari yang biasanya masih memasuki musim hujan. Menurut Dasko, jika dalam pengkajian dapat dipastikan keamanannya, maka penyelenggara pemilu dapat tetap menggunakan kotak suara berbahan kardus. Ya, saya ada juga mendengar bahwa KPU akan menggunakan kotak dari karton lagi. Nah, mungkin nanti kita akan minta komisi teknis, dalam hal ini komisi 2, untuk ikut mengkaji apakah kemudian dari segi keamanan itu memenuhi syarat keamanan, mengingat bulan Februari itu masih dalam masa hujan, curah hujan. Nah, apabila kemudian bahan, kemudian karton tersebut dirasakan aman, ya saya pikir silakan aja. Tapi kita perlu kaji terlebih dahulu nanti. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai penggunaan kardus untuk kotak suara berpotensi memunculkan dugaan kecurangan. Ujang menyatakan jaminan akan keamanan surat suara sangat beresiko sebab Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam dan cuaca yang berubah-ubah. Meski bukan berbahan aluminium, Ketua KPU Hasyim Asyari menjamin keamanan kotak suara kardus tetap terjaga. Apalagi ia menyebutkan ada pengawas hingga polisi yang terus memantau kotak suara pada pemilu 2024 nanti. KPU juga menjelaskan penggunaan kotak suara kardus dinilai bisa mencegah potensi korupsi. Sebab potensi itu ada apabila kotak suara menggunakan aluminium yang punya nilai ekonomi. DPR RI berharap semua kebijakan yang diambil penyelenggara pemilu dapat diimplementasikan dengan maksimal agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar sesuai harapan semua pihak. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pembahasan ini menarik terkait Indonesia kaya akan ragam budayanya dan di mana hingga keunikan destinasi wisata termasuk wisata belanja di pasar. Nah pemirsa, untuk itu akan kami ajak pemirsa TVR Parlemen nih ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk merasakan belanja langsung dari atas perahu. Dan sesaat lagi hanya di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali lagi bersama kami di TVR 09. Nah pemirsa, belanja di pasar ternyata tidak hanya dilakukan di darat saja. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pemirsa bisa berbelanja di atas sungai. Dan berikut ini liputan dari tim TVR Parlemen soal keunikan pasar terapung Lok Baintan, di mana penjual dan pembeli di sini melakukan transaksi perdagangan di atas perahu. Dan selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa TVR Parlemen. Pada episode kali ini, kami akan mengajak pemirsa semua berwisata ke salah satu pasar terunik yang ada di Indonesia. Ya, benar sekali. Kita akan berjalan-jalan ke pasar terapung Lok Baintan yang terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berbicara mengenai objek wisata Banjarmasin, rasanya tak bisa lepas ya dari pasar terapung yang ikonik ini. Sayang sekali kalau liburan ke Banjarmasin tapi tidak menyempatkan mampir ke sana. Lalu apa sih yang menjadikan pasar terapung ini unik? Kalau kebanyakan pasar tradisional lokasinya di daratan, namun tidak dengan di Banjarmasin. Pasar bernama Pasar Terapung Muara Queen ini memiliki ciri khas tersendiri yang menjadikannya unik. Transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional ini dilakukan di atas perahu yang mengapung. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa pasar ini dinamakan Pasar Terapung atau Pasar Apung. Pasar ini bukan hanya disesaki pembeli dan penjual, tetapi juga perahu yang mereka gunakan. Para pedagang dan pembeli di Pasar Terapung menggunakan perahu-perahu kecil yang dalam bahasa Banjar disebut jukung. Ada pula yang memakai kelotok atau perahu bermesin. Seperti halnya pasar yang berada di darat, pedagang di Pasar Terapung juga menjajakan beragam dagangan seperti ikan, sayur mayur, buah-buahan, kue-kue, hingga pernak-pernik khas Banjarmasin. Pedagang di pasar ini didominasi kaum perempuan yang sejak subuh sudah mulai menjalani aktivitasnya. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pedagang di pasar ini. Satu tips yang perlu pemirsa catat. Kalau mau berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan ini, disarankan agar berangkat sejak subuh. Karena Pasar Terapung Lok Baintan ini hanya beroperasi dari pukul 6 hingga 9 pagi. Jadi, mau tak mau, kalau tidak ingin ketinggalan momen belanja di Pasar Terapung Banjarmasin, pemirsa harus siap bangun subuh ya. Saat sudah berada di atas perahu, jangan kaget kalau pemirsa tiba-tiba diserbu oleh sekumpulan ibu-ibu yang menawarkan dagangannya. Karena memang itu ciri khas transaksi jual beli di Pasar Apung ini. Kita tanya langsung aja yuk sama pengunjung Pasar Apung, bagaimana sih pengalaman mereka berbelanja di pasar ini? Saya Shirley, kebetulan baru pertama kali jalan-jalan ke Pasar Terapung, Sungai Barito tepatnya di Banjarmasin. Kesannya luar biasa, baru pertama kali seperti disambar geledek, tapi sangat mengesankan. Kami menikmati obrolan dan bahkan juga suasana yang khas, ricuh di Pasar Terapung ini. Dan memang ini sudah menjadi tradisi masyarakat di sini setiap pagi dan rutin. Sungguh sangat luar biasa suasananya. Semuanya kita beli, soalnya ditawarin yang dari berbagai sisi, jadi bingung mau beli apa. Ternyata kami beli buah, beli jenis ikan, kemudian juga ada khas oleh-oleh kerajinan masyarakat di sini juga kita beli. Pasti kami sangat menikmati suasana ini, luar biasa. Kalau dari harga terjangkau nggak? Sangat terjangkau dan murah sekali. Waduh, sangat senang, walaupun sedikit agak kesel juga, kaget. Oh, kaget. Kaget, tiba-tiba mama pada ngumpul semua. Waduh. Beli apa aja emang? Salah satu ini nih, khas kata nenek, khas Banjar kata nenek. Oh, iya. Sama ini datu ikan asin. Banyak ya? Banyak. Ya bagi-bagi rezeki. Kalau dari harga gimana Pak, terjangkau nggak itu? Wah, harga ya nggak ngitung harga lah, bayar aja ya. Berarti menyenangkan ya? Wah, senang hari ini. Oke. Bila perlu ada lagi. Jadi, bagaimana pemirsa? Tertarik untuk belanja di Pasar Apung Banjarmasin?
Pemandangan dan suasananya tidak kalah kok dengan wisata sungai yang ada di luar negeri, seperti di Bangkok dan Istanbul. Yuk kita lestarikan objek wisata khas Indonesia. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Pasar Terapung Banjarmasin bagaimana nih? Apakah pemirsa akan datang ke sana dan mengunjungi dan sekaligus menikmati keadaan alam juga wisata yang ada di sana? Nah, namun pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Rabu 25 Mei 2022. Nah, untuk agenda yang pertama, pada pukul 09 waktu Indonesia Barat, ada seminar nasional Inspektorat Utama DPR RI dalam rangka Bulan Kesadaran Profesi Auditor. Kemudian ada Komisi 4 melakukan RDP dengan Eselon 1 Kementerian KKP. Dan di siang nanti ada dialektika demokrasi di Press Room DPR RI soal subsidi minyak goreng, kinerja BPD PKS terkait dengan dipertanyakannya. Kemudian ada Komisi 7 yang melakukan RDP dengan Dirut Pertamina. Dan juga serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi-komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses tentunya pemirsa di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Anggun Oktarini, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.